Selamat malam Pak Sudirman, selamat malam para sahabat Box Cafe Studio, Komisi Komunikasi SVDND di mana saja berada. Kita malam ini dalam acara buka box, buka kotak di Box Cafe Studio Komisi Komunikasi SVDND di ND sambil menunggu kapal Dharma Rucita yang akan berangkat ke Surabaya. Saya bersama kelima adik ya penerima beasiswa dari Universitas Harkat Negeri Tegal hadir di sini di studio. Ya ada Rizko, satu-satunya pangeran di antara empat putri ini, dan ada Alwi. Halo Pak. Ya, dan ada Cindy. Halo Pak. Dan ada Heldis. Halo Pak. Dan juga ada Grace. Halo Pak. Ya. Tadi kita dari Bajawa menuju ND dan sebentar lagi akan berangkat ke Surabaya. Dan kelima adik ini ya senang sekali mendapat kesempatan untuk juga boleh mengenyam pendidikan lanjut yang melalui jalur beasiswa. Apa kabar Rizko? Ya, Pak Sudirman, saya kabarnya baik-baik saja. Ya. Di samping teman saya. Kabar baik kah, Nona? Baik Pak. Lalu Cindy, kabar baik? Saya kabar baik Pak. Dan Heldis? Kabar baik baik, Pak. ya. Marcela? Kabar baik. Ya. Mereka gembira sekali hadir juga bersama kita malam ini Pak Sudirman dengan Ibu Arlin. Ibu Arlin, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Ibu ini yang mencari adik-adik ini, menyeleksi sesuai dengan ya kriteria yang disampaikan oleh Universitas Harkat Negeri, punya kemampuan akademik yang bagus, lalu berbakat, ada yang punya bakat musik, itu Rizko, ada juga yang bakat menyanyi. Tadi saya kirimkan video sepotong untuk Pak Dirman, sambil menunggu kapal mereka isi waktu untuk nyanyi, tetapi saya bilang, oke, setelah menyanyi kita boleh bincang-bincang tentang program beasiswa ini. Kita mungkin dengar sedikit dari Pak Dirman tentang Universitas Harkat Negeri secara khusus tentang beasiswa ini. Untuk adik-adik mungkin punya gambaran tentang Universitas Harkat Negeri Tegal. Silakan Pak Dirman. Pak Talas dan seluruh teman-teman dari mulai Agnes ya, kemudian Marcella, Ya. kemudian Maria Adelheid, Ene Done, kemudian Gibrail dan juga Oswaldus Ricardus Jawa. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu meskipun belum secara langsung, dan puji Tuhan, alhamdulillah kita suatu hari kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan bersama-sama. Saya ingin menyampaikan selamat datang, selamat bergabung nanti sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Harkat Negeri ya. Jadi Harkat Negeri ini sebetulnya adalah nama dari organisasi yang kami bentuk dari tahun 2016, kemudian mendapat satu amanah mengelola dua perguruan tinggi di Tegal. Yang satu namanya Politeknik Harapan Bersama, satu lagi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika dan Komputer. Dan kedua kampus ini kami gabung dan jadilah Universitas Harkat Negeri yang memiliki sekarang ini 21 program studi. 21. Dan sebagai universitas yang baru berdiri tentu saja butuh pembenahan, tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dari teman-teman dan juga ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dalam waktu setahun kita bisa menyiapkan ini dan akhirnya diluncurkan menjadi satu universitas. Dan tahun pertama ini kita mau membuka kesempatan bagi teman-teman di daerah sekitar, tapi juga dengan sengaja kami mendesain supaya meskipun di kota kecil, di kota
kelas 2 katakanlah di Tegal, tapi kita ingin kampus ini menjadi kampus Nusantara. Alhamdulillah ada 12 daerah yang akan berkumpul, termasuk dari NTT, dari Kalimantan Utara, dari Sumatera Selatan, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah kalian yang akan datang bergabung akan menjadi bagian dari mozaik kemajemukan yang akan mengikat kita bersama. Beasiswa ini dengan sengaja disiapkan sebagai undangan pada teman-teman yang berprestasi secara akademik maupun dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, karena kami yakin yang namanya pendidikan tidak semata-mata belajar di ruang kelas kemudian memperoleh indeks prestasi, tapi saya ingat betul kata-kata Pater Charles bahwa untuk menjadi pemimpin yang mumpuni, yang bisa menjaga integritas dan juga bisa berperan, maka seseorang harus berkesempatan untuk memperoleh satu kegiatan yang bermakna. Itu saya ingat betul kata-kata Pater Charles di berbagai tempat ketika kami keliling Flores dan juga NTT. Jadi inilah kesempatan untuk mengundang teman-teman dari berbagai wilayah untuk beraktivitas bersama, di samping tentu saja kewajiban utama yaitu menempuh kelas-kelas yang akan disiapkan di kampus. Itu kurang lebih sebagai sedikit pengantar. Pak Charles, silakan. Pak Dirman, terima kasih. Ini kita bersama orang tua dalam briefing, orang tua dari kelima adik ini, dalam briefing 2 hari yang lalu di gereja, ya kita menyadari sungguh bahwa kesempatan ini menjadi sangat berharga karena seperti arus lain di balik satu hal yang sangat mengkhawatirkan di NTT atau di Flores, ya banyak anak-anak muda itu yang kurang selektif dalam informasi, lalu kemudian menjadi korban perdagangan orang. Jadi saya tuh bersyukur sekali, secara pribadi bersyukur sekali 5 adik ini dan orang tua bersama-sama menerima informasi ketika diinformasikan bahwa ada kesempatan untuk beasiswa dari Universitas Harkat Negeri, lalu mereka itu menanggapi secara positif, lalu ikut bergabung dan datang mendapat arahan di gereja. Satu hal yang lain sekali bahwa Flores, NTT pada umumnya dikenal atau juga sedang dilanda juga persoalan misalnya perdagangan orang, human trafficking. Banyak orang diperdayakan oleh informasi yang salah lalu menjadi korban. Tetapi yang ini diberdayakan. Jadi diperdaya dan diberdayakan itu 2 hal yang sangat berbeda, dan Universitas Harkat Negeri mengambil satu jalan yang sangat positif itu dalam rangka pemberdayaan anak-anak muda. Jadi di satu sisi saya secara pribadi, orang tua dan adik-adik itu sangat berterima kasih untuk jalan istimewa ini, tetapi juga di sisi yang lain ya bahwa adik-adik ini menanggapi secara positif. Jadi mereka selektif dengan informasi, tidak dikibuli dengan iming-iming seperti dalam kasus-kasus begitu Pak Dirman. Tentu saja ini tidak lepas dari pertemuan kita ya, dan Tuhan membimbing kita untuk satu kebaikan, sehingga ketika tiba masanya informasi ini sampai di lingkungan Pater Charles itu tidak ada lagi gap psikologi di antara kita, dan karena sudah saling percaya maka informasi apapun diterima dengan sepenuh-penuhnya dan dengan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, para jemaat kepada Pater. Saya kira ibu-ibu orang tua juga sangat nyaman untuk menempuh proses ini. Jadi kami berterima kasih bisa menjadi satu jembatan bagi perjalanan kita ke depan, dan rasanya kehadiran adik-adik di Tegal nanti akan memberi warna tersendiri
Eh, dan mari kita mulai langkah ini dengan satu niat baik dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan memberi manfaat tidak saja bagi adik-adik tapi juga bagi masyarakat keseluruhan. Kita punya kewajiban untuk terus menjalin jembatan komunikasi, jembatan silaturahmi antar warga, antar kelompok, antar pulau, antar suku dan ras sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk memelihara persatuan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin adik-adik mau sampaikan sesuatu ke Pak Sudirman, mulai dari Cindy. Silakan Cindy. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah memberi kami beasiswa. Dengan bantuan ini kami bisa belajar lagi ke jenjang yang lebih tinggi, meraih cita-cita kami. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, mungkin dari Terima kasih Pak, kami akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih Bapak. ya. Terima kasih Pak, terima kasih atas bantuan yang diberikan. Terima Yes. kasih banyak Pak atas bantuan ini, karena dengan bantuan ini seperti yang dikatakan teman saya Cindy tadi, sangat membantu kami untuk meraih cita-cita kami dengan lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak Pak. Rizko, silakan. Terima kasih Pak atas bantuan atas beasiswa ini, karena mungkin di luar sana juga ingin seperti kami, dan kami akan menggunakan kesempatan ini sebagai jalan untuk masa depan kami. Terima Ya. kasih banyak sekali lagi. Ya. Ya, Pak Dirman, ini adik-adik ini datang dari keluarga sederhana, dan saya secara pribadi melihat bahwa dari beasiswa ini ada preferensi, ada pilihan khusus keberpihakan, ya, terutama kepada mereka yang kerap kali itu luput dari perhatian dan tanggung jawab sosial. Jadi secara pribadi saya sempat menyampaikan kepada umat di gereja, menyampaikan terima kasih. Oke, mereka mengenal baik Pak Sudirman sebagai mantan Menteri SDM tahun 2014 sampai 2016 saya tidak salah, dan mereka kenal baik dan merasa bersyukur sekali Universitas Harkat Negeri Pak Dirman dan kawan-kawan melirik juga Flores, Nusa Bunga, Pulau Bunga, tetapi yang kerap kali juga kerontang hanya karena kepentingan politik dan macam-macam, ya. Dan rasa bersyukur sekali bahwa adik-adik saya generasi muda ini boleh mengenyam pendidikan di Universitas Harkat Negeri. Saya boleh beri kesempatan mungkin kepada Ibu Arlin yang berjuang keras untuk mencari adik-adik ini, terutama dari keluarga-keluarga sederhana, untuk juga boleh mengambil bagian dalam program ini masuk ke Universitas Harkat Negeri. Silakan Ibu Arlin. Ya, salam kenal Pak Sudirman. Ya, terima kasih banyak untuk perjumpaan ini. Dan ini adalah suatu berkat yang sangat luar biasa untuk kami, masyarakat Flores, NTT. Bisa mengenal sosok Bapak Sudirman yang merupakan mantan Menteri ESDM di masa Bapak Jokowi. Ini adalah berkat yang luar biasa dan ini adalah jalan Tuhan sehingga kami bisa mengenal Bapak Sudirman yang mempunyai nurani yang sangat tulus, yang sangat peduli dengan pendidikan anak, khususnya anak di Flores, NTT. Iya, pada tempat ini saya juga mewakili masyarakat di Flores mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk niat baik dan ketulusan Bapak Sudirman atas kepedulian Bapak terhadap pendidikan anak Flores NTT ini. Harapan kami, semoga Universitas Harkat Negeri ini bisa mendapat kemudahan, keberkahan ilmu, dan kelancaran dalam segala urusan, baik bagi para mahasiswa dan seluruh civitas akademika
serta berharap Universitas Harkat Negeri ini menjadi pusat ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini harapan kami, doa kami, semoga UHN ini tetap maju dan berjaya dalam mendidik dan memajukan anak bangsa. Terima kasih banyak untuk Amin. Ya, terima kasih dan apresiasi untuk niat baik Bapak ini. Itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih Ibu Arlin ya. Terima kasih. Ini suara Pak Dirman, ini suara dari Ibu Arlin yang bekerja keras mencari adik-adik ini, tetapi juga mewakili suara orang tua. Tadi sebelum keberangkatan kami dari tempat saya ke Ende, itu orang tua itu juga menghantar, dan itu saya kira air mata kesedihan melepas anak-anak mereka itu doa yang paling besar selain untuk anak-anak mereka, tetapi juga untuk Universitas Harkat Negeri. Pak Dirman mungkin sampaikan sesuatu. Pak Dirman mungkin mau sampaikan sesuatu, silakan. Bu Arlin, kami keluarga besar Universitas Harkat Negeri menyampaikan terima kasih dan penghargaan untuk kerja keras Ibu menghimpun adik-adik terbaik ini untuk bersedia menempuh perjalanan jauh, menempuh risiko. Dan saya bisa memahami, pasti di antara adik-adik juga biasanya punya kewajiban membantu orang tua. Nah, orang tua ditinggal untuk satu cita-cita besar. Sedikit saya sampaikan background saya, Ibu Elin. Selesai SD saya hampir tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tua tidak ada. Ayah saya wafat pada umur saya 9 tahun, dan dari waktu ke waktu saya selalu ikut numpang saudara, numpang keluarga, sehingga saya beruntung Tuhan memberi jalan memperoleh pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan karena pendidikan itu pula kemudian kesempatan terbuka. Nah, karena itu dalam usia-usia saya yang sudah memang melewati masa-masa yang paling menarik dalam hidup, maka ingin sekali ada banyak anak-anak yang mendapat kesempatan belajar demi masa depan mereka. Jadi mari kita berdoakan, Ibu Alin mohon didoakan adik-adik kita ini betul-betul berjalan dengan tekad untuk menyiapkan masa depan mereka. Dan saya punya harapan besar bahwa anak-anak kita ini pada waktunya menjadi ambasador, menjadi duta besar tentang harapan, bahwa bila kesempatan dibuka maka siapapun bisa berhasil, dan tiba waktunya nanti apabila adik-adik sudah berhasil untuk bisa menolong sesama, memberi manfaat sebesar-besarnya. Jadi selamat menempuh perjalanan malam ini, dan insya Allah kita akan segera ketemu dalam adik-adik ke depan. Sehat-sehat terus Pak Totales dan seluruh Siap, Pak Dirman. Ada 2 adik yang kemarin sesuai arahan Pak Dirman kita sudah dapat 2 putra. Nanti saya akan kirimkan datanya ke Pak Rudi dan Mbak Sari. Nanti setelah menghantar mereka ini mungkin kloter kedua. Saya nanti ya. Terima kasih untuk kebersamaan malam ini Pak Dirman, untuk bincang-bincang perkenalan awal dengan kelima saudara saya ini, Rizko, Awi, Cindy, Heldis, dan Grace. Juga terima kasih untuk Ibu Arlin, untuk kebersamaan, untuk kerja kerasnya mendukung pendidikan adik-adik, tetapi juga lebih jauh mendukung program dari Universitas Harkat Negeri Teristimewa Pak Dirman. Terima kasih Pak Dirman. Terima kasih. Sampai jumpa di Tegal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Dirman. Ya.